warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KIWI ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Simbol, String, dan Bahasa. Perkenalkan, saya Nurliana dengan NPM 22012042. Saya Septi Nursase dengan NPM 22012014. Saya Yusri Panjaitan, NPM 22012041. Dan saya Leliani Ajihari dengan NPM 22012047. Saksikan video kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, Comment, dan subscribe. Nah, teman-teman, pasti kita bertanya-tanya, apa sih itu simbol, string, dan bahasa? Nah, dalam konteks teori bahasa formal, simbol adalah unsur dasar yang digunakan untuk membentuk string atau kata-kata dalam bahasa yang dipelajari. Simbol juga dapat mempresentasikan berbagai jenis informasi, tergantung pada konteksnya. Simbol biasanya berupa huruf, angka, karakter khusus, atau unsur lainnya yang digunakan untuk mempresentasikan konsep atau makna yang tertentu. Simbol juga dapat mewakili operasi atau fungsi tertentu dalam konteks komputasi, seperti simbol yang digunakan dalam mesin Turing untuk mengenali string atau data lainnya. Adapun contoh simbol, yang pertama itu ada alfabet untuk bahasa biner. Simbol 0 dan 1 sering digunakan dalam konteks bahasa biner karena kedua simbol ini mewakili dua nilai yang mungkin dalam sistem biner, yaitu 0 dan 1. Yang kedua ada abjad Latin. Simbol A, B, C, D hingga Z mewakili huruf-huruf dalam abjad Latin yang digunakan dalam berbagai bahasa manusia seperti bahasa Inggris, bahasa Spanyol, ataupun bahasa lainnya. Nah, yang ketiga itu ada notasi matematika. Simbol matematika seperti simbol penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta sama dengan digunakan untuk mempresentasikan operasi matematika dasar dan relasional. Nah, yang terakhir itu ada simbol logika. Simbol-simbol seperti yang tertera dalam PPT seperti ini digunakan dalam logika proposisional untuk mempresentasikan operator logika seperti konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, dan ekuivalensi. Definisi string. String adalah urutan yang terdiri dari simbol-simbol atau karakter-karakter yang diambil dari suatu alfabet tertentu. String seringkali disusun dalam urutan yang spesifik dan memiliki panjang yang dapat bervariasi dari 0 hingga tak terbatas. Dalam konteks otomata, string adalah input yang diberikan kepada otomata untuk diproses. Otomata mungkin menerima atau menolak string berdasarkan aturan atau kondisi tertentu yang ditentukan dalam spesifikasi otomata tersebut. String juga dapat dihasilkan oleh otomata sebagai output dari proses komputasi yang dilakukan oleh otomata tersebut. Contoh string sederhana adalah hello world yang terdiri dari karakter-karakter alfabet, spasi, dan tanda baca. String juga dapat berisi angka seperti 1, 2, 3, 4, dan 5 atau kombinasi karakter dan angka seperti user 1, 2, dan 3. Dalam pemrograman, string sering disimpan dalam tipe data string dan dapat dimanipulasi menggunakan berbagai operasi seperti penggabungan, concatenation, pemotongan substring, pencarian, searching, dan lain-lain. Selanjutnya untuk definisi bahasa. Bahasa adalah kumpulan string atau urutan simbol-simbol yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Setiap string dalam bahasa tersebut dianggap sebagai kata atau frasa yang sah dalam bahasa tersebut. Bahasa merupakan konsep sentral dalam teori bahasa formal yang memungkinkan untuk memodelkan berbagai jenis bahasa, termasuk bahasa alami, bahasa pemrograman, dan bahasa formal. Dalam konteks otomata dan bahasa formal, bahasa seringkali digunakan untuk mendefinisikan kelas bahasa yang dapat dikenali atau dihasilkan oleh suatu otomata atau mesin komputasi lainnya.
Bahasa juga digunakan dalam pemodelan dan analisis berbagai fenomena komputasional dan linguistik, termasuk pengenalan pola, analisis teks, dan komunikasi manusia-mesin. Selanjutnya, adapun contoh bahasa. Bahasa biner adalah contoh sederhana dari bahasa yang terdiri dari semua string yang terdiri dari simbol-simbol. Bahasa dalam konteks pemrograman adalah kumpulan sinteks dan aturan yang digunakan untuk menulis program komputer, seperti bahasa pemrograman Python, Java, atau C++. Bahasa alami seperti bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan bahasa Mandarin juga dapat dilihat sebagai kumpulan string atau kalimat yang valid menurut aturan tata bahasa masing-masing.